Ya, dan di sini tujuannya normalisasi sudah jelas bahwa akan menanggulangi atau mengurangi adanya redundansi data dan memastikan dependensi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuri Rahmanto di channel YouTube Kuliah Teknokrat pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai normalisasi IRD. Jadi setelah kita tahu konsep IRD, komponen IRD, cara membaca IRD, pada step ini kita akan mengerti mengenai normalisasi. Ya. Materi kita hari ini, kita akan bahas mengenai apa itu normalisasi IRD, kemudian kita akan kenal dengan first normal form atau 1NF, kemudian kita akan mengenal dengan second normal form atau 2NF, dan juga third normal form atau 3NF. Nah, istilah-istilah ini mungkin akan familiar pada saat kita membahas masalah normalisasi. Yang membedakan, mungkin ada materi-materi lain membahas normalisasi dalam bentuk tabel. Namun pada video ini, kita akan membahas normalisasinya dalam bentuk IRD. Jadi sebelum IRD kita publish, kita sudah normalkan terlebih dahulu isi dari IRD tersebut. Capaian pembelajaran kita pada video ini adalah mahasiswa harus mampu memahami teori normalisasi IRD. Dan juga mahasiswa harus memahami apa itu first norm sampai third norm. Ya, 1NF sampai 3NF. Kita akan mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa normalisasi? Normalisasi proses yang digunakan untuk menghilangkan masalah-masalah yang ada pada data nantinya. Nah, masalah-masalah yang ada ini biasanya disebut dengan anomali, ya, atau ketidaksesuaian. Nah, di sini sebagai contoh masalah data itu adalah redundansi data. Ya, ada dua contoh, misalkan ada data yang disimpan di lebih dari satu tabel dalam database. Ya, jadi datanya double, rangkap. Atau yang dikatakan redundansi juga ada seorang yang mengubah data di satu tabel, tapi data itu tidak berubah di tabel yang lainnya. Ya, tidak sinkron datanya. Nah, hal ini tentu akan membuat ambigu terkait data mana yang benar, yang diubah atau yang belum diubah. Nah, masalah-masalah ini harus kita antisipasi sehingga harus kita normalkan terlebih dahulu dengan teknik normalisasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, normalisasi berbicara masalah redundansi, ini pasti akan menyebabkan masalah dalam database. Ya, dan di sini tujuannya normalisasi sudah jelas bahwa akan menanggulangi atau mengurangi adanya redundansi data dan memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Kita mulai dari step pertama. Jadi pada saat kita merancang IRD, sebelum kita publish IRD-nya, kita akan cek dulu dari step by step-nya. Pertama kita akan lihat dari step first norm-nya atau bentuk normal pertamanya atau 1NF-nya. Ada satu syarat yang mengharuskan ini sudah sesuai dengan bentuk nomor pertama, yaitu syaratnya adalah tidak ada lagi atribut yang bernilai banyak atau multi-value. Sebelumnya di video awal kita sudah pernah bahas mengenai atribut yang multi-value, single value. Nah, di sini kita akan lihat adakah atribut ya pada entitas school building ataupun bangunan sekolah yang bernilai banyak atau multi-value. Kita lihat. Ada sebuah entitas school building, ada 4 atribut, kode sebagai UID-nya, karena di sana ada tanda pagar. Kemudian ada atribut name, di situ mandatory, harus diisi, ya, simbol bintang atau asterik. Ada juga address ataupun alamat di situ, ya, mandatory juga, dan classroom bersifat opsional. Kita coba perhatikan. Di setiap bangunan sekolah, ya di sini memiliki sebuah kode. Artinya kalau kode ini biasanya cuma satu nilainya, ya misalkan kayak bangunannya gedung A, gedung B.
Kemudian nama, mungkin namanya di sini nama gedungnya nama gedung A Eftik misalkan. Nah, biasanya punya satu nama. Alamatnya, biasanya sebuah gedung memiliki satu alamat, ya, misalkan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 9. Ya, tidak mungkin sebuah gedung alamatnya 2. Nah, classroom di setiap sebuah bangunan sekolah mungkin saja memiliki lebih dari satu kelas. Contohnya, gedung A, Eftik Teknokrat misalkan, ada classroom-nya lab 1A, lab 2A, 201A, 301A. Artinya sebuah atribut namun nilainya banyak. Ya, classroom ini artinya dapat kita pastikan masih memiliki nilai yang banyak atau multi value. Artinya ini belum masuk di normal pertama. Apa tugas kita? Normalkan jadi bentuk untuk normal pertama. Bagaimana caranya? Kita fokus di classroom-nya. Karena yang bermasalah adalah classroom di sini. Kita akan ubah menjadi seperti ini. Atribut classroom tadi kita keluarkan dari entitas school building-nya, dia menjadi sebuah entitas yang baru. Jadi sebuah entitas namanya classroom. Nah, di entitas ini dia memiliki atribut baru, yaitu number, floor ya atau lantainya, dan size-nya, mungkin kapasitas dari ruangan tersebut. Sehingga satu entitas school building tadi ternyata kalau dinormalkan menjadi bentuk normal pertama akan menjadi 2 entitas, yaitu school building sendiri dengan menghilangkan classroom-nya, dan dia akan membuat sebuah entitas baru dengan nama classroom yang memiliki atribut terkait classroom tersebut. Dan hubungannya biasanya akan menjadi one to many karena classroom tadi bernilai banyak. Ya, sehingga kalau kita lihat school building di situ 1, kemudian classroom-nya bernilai many. Kalau kita baca, nah ini yang udah paham ERD seharusnya bisa baca. Setiap bangunan sekolah mungkin saja ya menjadi lokasi dari satu atau banyak kelas. Dan setiap kelas mungkin saja ya merupakan lokasi dari memiliki lokasi di satu bangunan sekolah. Ya, jadi ini cara baca seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke normal yang kedua. Kita lihat lagi contoh lainnya. Di sini ada sebuah entitas dengan nama product supplier, di mana sebuah entitas ini memiliki 4 atribut. Supplier number, product number, purchase price, dan supplier name. Kalau kita lihat ada 2 UID di sini, supplier number dan product number, dan juga ada 2 atribut mandatory di situ yang purchase price dan juga supplier name. Nah, syarat dia sudah memenuhi bentuk normal kedua adalah setiap atribut non-ID, artinya di sini kalau non-UID itu ada di purchase price dan juga supplier name. Hanya bergantung pada satu UID ataupun UID yang sesuai. Kalau kita lihat di contoh ini, purchase price sebenarnya ini akan menjadi non-ID-nya untuk UID product number. Sedangkan pada gambar kita lihat ada 2 UID-nya, sehingga ambigu. Sebenarnya purchase price ini yang mana UID-nya? Dan juga supplier name. Sebenarnya supplier name ini kalau kita lihat UID-nya seharusnya supplier number, bukan product number. Namun dalam entitas ini kita masih melihat ada keambiguan itu. Sehingga bisa kita pastikan bahwa ini ada atribut non-UID yang belum sesuai UID-nya. Sehingga bisa dipastikan belum memenuhi second normal form atau bentuk normal keduanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat entitas tersebut kita pecah ya satu persatu. Karena tadi ada 2 UID dalam satu entitas. Kita pecah menjadi satu persatu. Sehingga mendapatkanlah 2 entitas baru yaitu produk supplier tadi dan juga suppliernya. Dengan mengisyaratkan karena suppliernya keluar dari produk supplier, artinya atribut seperti supplier number, supplier name itu dihapus dari produk supplier. Sehingga hanya menyisakan product number dan purchase price-nya.
Sedangkan entity supplier juga memiliki sebuah atribut UID-nya, yaitu di sana ID ya, atau supplier number boleh, dan juga supplier name atau name di situ. Nah, kalau kita baca dari produk supplier ke supplier, setiap produk supplier harus disuplai oleh satu supplier. Dan setiap supplier mungkin saja menyuplai satu atau banyak produk. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat gambar pertama tadi belum normal, sehingga kita normalkan menjadi bentuk normal kedua. Bisa dipahami ya? Kita masuk step berikutnya, yaitu bentuk normal yang ketiga. Pada bentuk normal yang ketiga, syaratnya adalah tidak ada atribut non-UID yang bergantung pada atribut non-UID lainnya. Atau ketergantungan itu disebut dengan ketergantungan transitif. Nah, kita lihat. Ada sebuah entity namanya CD, ya, di mana ada di situ sekitar 6 atribut, yaitu ID sebagai UID-nya, kemudian title, dan juga producer, year. Nah, di sini ada tambahan lagi store name dan juga store address. Nah, pada entity ini ada 5 atribut non-UID, yaitu title, producer, year, store name, dan store address. Syaratnya tidak boleh ada non-UID bergantung pada non-UID lainnya. Kita lihat. Title. Sudah jelas dia akan bergantung pada ID-nya. Producer, sudah jelas dia bergantung pada ID. Year, sudah jelas akan bergantung pada ID. Karena itu satu kesatuan untuk data CD. Store name, nah di sini agak ambigu. Ya, store name dan store address. Karena keduanya seperti tidak menggambarkan bahwa kedua ini bergantung pada ID. Karena bisa saja ID CD A itu ada di store yang berbeda. Nah, di sini tidak diharuskan dengan store name tersebut. Namun kita lihat store address ataupun alamat dari tokonya itu bergantung dari nama tokonya. Ya, sebagai contoh toko A pasti alamatnya di X. Nah, ini ada ketergantungan transitif di sini kalau kita lihat. Store address bergantung pada store name. Nah, ini belum masuk normal ketiga. Apa yang harus dilakukan untuk norma ketiga? Kita akan membuat entity baru dengan nama store tadi. Ya, kenapa? Karena store tadi saling ketergantungan, ya, tidak tergantung pada ID, namun mereka ada ketergantungan transitif di situ. Sehingga apa yang harus dilakukan yaitu kita keluarkan atribut store name dan store address tadi menjadi sebuah entity yang baru yaitu store atau toko. Sehingga kalau kita jadikan akan menjadi dua entitas yang saling berhubungan, one to many, di mana satu entity ada CD dengan 4 atribut dan satu lagi entity store atau toko dengan 3 atribut. Kalau kita lihat, store itu punya number sebagai UID-nya, ya ibaratnya kode tokonya, kemudian nama tokonya dan juga alamat tokonya. Sehingga kalau kita lihat hubungannya akan menjadi seperti ini, ya. Oke, one to many. Ya, silakan baca sendiri. Ya, saya rasa Anda sudah bisa membaca IRD-nya. Oke. Dari 1, 2, 3 tadi, kita sudah memahami artinya first nom sampai third nom itu setidaknya ketiga-tiganya ini tidak ada lagi dalam IRD yang kita rancang. Sehingga baru bisa dikatakan IRD yang kita rancang itu sudah normal. Kita akan latihan. Kita lihat gambar pertama. Ya, di situ ada sebuah entity dengan nama student ataupun siswa yang memiliki 4 atribut. Number, first name, last name, dan juga subject. Kalau kita Indonesiakan di sini mungkin number itu bisa dikatakan seperti nomor induknya, first name nama depannya, last name nama belakang, subject itu adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang diambil. Kalau kita lihat, di entity student ini belum memenuhi first nom, second nom, atau third nom. Ya, mungkin sudah tahu jawabannya. Pada latihan 1 ini, entity student itu belum memenuhi syarat bentuk normal pertama. Kenapa? Karena subjek
masih bernilai multi-value. Nah, kok bisa? Coba kita pahami. Satu mahasiswa atau satu siswa pasti memiliki satu number atau pengenalnya ya, entah NPM atau itu NISN. Pasti punya first name satu, last name satu. Tapi setiap siswa atau mahasiswa pasti bisa saja memiliki lebih dari satu subjek ataupun mata kuliah yang diambil. Sebagai contoh, student dengan nama Alan misalkan. Alan memiliki pengambilan subjek itu misalkan pemrograman orientasi objek, sistem basis data. Nah, dari dua itu sudah jelas subjek udah lebih dari satu nilainya. Artinya multi value. Bagaimana cara membuat ini agar normal pertama? Ya, seperti teknik tadi, artinya atribut subjek kita keluarkan menjadi sebuah entity yang baru, yaitu entity subjek sendiri. Di mana entity subjek memiliki dua atribut baru ya, yaitu ID subjeknya atau ID mata kuliahnya, dan juga nama subjeknya atau nama mata kuliahnya. Sekarang kalau kita baca, dari kanan lah ya, saya baca dari studentnya. Setiap siswa atau mahasiswa mungkin saja mengambil satu atau banyak mata kuliah atau mata pelajaran. Sekarang kita balik bacanya. Setiap mata pelajaran atau setiap subjek harus diambil oleh satu siswa atau mahasiswa. Ya, jadi ini merupakan bentuk normal pertama dari entity student tadi. Ya, sudah lebih paham ya bagaimana kita menentukan bentuk normal pertama. Kita masuk latihan yang kedua. Sekarang kita lihat. Ada sebuah entity namanya city atau kota. Nah, kota ini memiliki beberapa atribut yaitu ID, name, size, population, major, state, dan state flower. Sekarang coba Anda perhatikan. Kira-kira di bentuk pertama ini entity city belum memenuhi bentuk normal keberapa? Ya, betul. Jawabannya belum memenuhi bentuk normal ketiga. Karena ada atribut non-UID bergantung pada atribut non-UID lainnya, yaitu state dan state flower. Ya, karena state flower pasti bergantung dengan state-nya. Ya, kalau kita Indonesiakan itu bunga sebuah negara gitu ya, dengan negaranya. Jadi kalau state adalah negaranya, state flower bunganya apa? Jadi seharusnya mereka itu tidak dalam satu kesatuan entity city, namun harus dipecah menjadi seperti ini. Yaitu ada city sendiri sebagai entitas dan juga state sebagai negaranya di situ. Ya, jadi kalau kita lihat menjadi dua entity, city dan state, di mana setiap city atau setiap kota harus berada di satu negara. Dan setiap negara mungkin saja memiliki satu atau banyak kota. Ya, dan kita fokuskan di state di situ. Flower dan name negaranya itu menjadi sebuah entitas yang baru. Kita sudah mencoba memahami ya apa itu normalisasi, first norm, second norm, dan third norm, dan juga kita sudah coba dua latihan ini. Semoga bisa dipahami ya bagaimana teknik normalisasi dalam ERD. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai relationship mapping. Ya, jadi dengan bekal ERD sampai dengan normalisasi tadi, kita akan mulai berbicara mengenai bagaimana hubungan dari entitasnya. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Above you,
Hey, shawty, yeah, body, 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 body.